Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 2 hari ini akan menyampaikan materi Grand Teori Pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Landung Regika, absen 21 dengan nomor mahasiswa 2101516 Sebelum belajar Grand Teori Pendidikan, kita harus belajar dulu tentang Grand Teori. Kita harus tahu apa sih itu Grand Teori? Teori sendiri merupakan serangkaian kata, bisa berupa variabel, definisi, ataupun juga dalil, yang berhubungan dan dirangkai dengan tujuan menjelaskan suatu fenomena yang ilmiah. Lalu, apa itu grand teori? Apakah grand teori berupa satu teori utama atau dasar dari teori? Ternyata, grand teori adalah teori utama yang menjelaskan suatu fenomena secara keseluruhan, meliputi kehidupan sosial, sejarah, atau pengalaman manusia. Grand teori bersifat abstrak karena tersusun dari konsep-konsep utama yang digunakan untuk memahami dunia sosial. Grand teori pertama kali dibawakan oleh Charles Wright's-Mill pada bukunya The Sociological Imagination pada tahun 1959. Charles menekankan pada konsep keseimbangan, pengambilan keputusan, sistem, dan bentuk komunikasi sebagai sarana dasar untuk mengkaji hubungan internasional. Karena masih bersifat abstrak, jauh dari operasional, maka masih dibutuhkan middle range teori agar lebih nyata dan untuk bisa membangun sebuah model. Nah, pada grand teori pendidikan ini, kita akan belajar tentang neorinativisme, neorinaturalisme, empirisme, dan konvergensi. Teori-teori di atas akan dibawakan oleh rekan-rekan saya. Untuk yang bertugas, dipersilahkan. Saya Sabrina Atiasmi Putri, nomor absen 32 dengan NIM 210151601609. Teori nativisme. Teori ini muncul dari filsafat nativisme sebagai suatu bentuk dari filsafat idealisme dan menghasilkan suatu pandangan bahwa perkembangan anak ditentukan oleh hereditas, pembawaan sejak lahir, dan faktor alam yang kodrati. Aliran nativisme adalah aliran yang menyatakan bahwa perkembangan individu ditentukan oleh bawaan sejak ia dilahirkan, dan faktor lingkungan sendiri dinilai kurang berpengaruh terhadap perkembangan dan pendidikan anak. Berikut adalah pelopor aliran nativisme, yaitu Arthur Schopenhauer, seorang filsuf Jerman yang hidup pada tahun 1788 sampai 1880. Saya Dila Putri Mandrawati akan menjelaskan faktor-faktor perkembangan manusia dalam teori nativisme. Di sini ada 3 faktor, yaitu faktor genetik, faktor kemampuan anak, dan faktor pertumbuhan anak. Yang pertama kita bahas adalah faktor genetik. Faktor genetik adalah faktor dari kedua orang tua yang mendorong adanya suatu bakat yang muncul dari diri manusia. Contohnya adalah jika kedua orang tua anak itu adalah seorang penyanyi, maka anaknya memiliki bakat sebagai seorang penyanyi, yang presentasenya besar. Yang kedua ada faktor kemampuan anak. Faktor kemampuan anak adalah faktor yang menjadikan seorang anak mengetahui potensi yang terdapat dalam dirinya. Faktor ini lebih nyata karena anak dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Contohnya adalah adanya kegiatan ekstrakurikuler di sekolah yang mendorong setiap anak untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang ketiga ada faktor pertumbuhan anak. Faktor pertumbuhan anak adalah faktor yang mendorong anak mengetahui dan minatnya di setiap pertumbuhan dan perkembangan secara alami, sehingga jika pertumbuhan anak itu normal, maka dia akan mengetahui energi, aktif, dan responsif terhadap kemampuan yang dimilikinya. Sebaliknya, jika pertumbuhan anak itu tidak normal, maka anak tersebut tidak bisa mengenal bakat dan minatnya. Tujuan-tujuan nativisme. Menurut Gottfried Wilhelm Leibniz, di dalam diri individu manusia terdapat suatu inti pribadi. Sedangkan dalam teori-teori Arthur Schopenhauer pada tahun 1788 sampai 1860 menyatakan bahwa perkembangan manusia merupakan pembawaan sejak lahir. Sehingga dengan teori ini setiap manusia diharapkan untuk mendorong manusia mewujudkan diri yang berkompetensi, mendorong manusia untuk mengembangkan potensi dari dalam diri, mampu memunculkan bakat yang dimiliki, mendorong manusia dalam menentukan pilihan, dan mendorong manusia mengenali bakat minat yang dimiliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar dengan nomor induk mahasiswa 210121900506. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Dila Putri yang tadi sudah menjelaskan tentang faktor-faktor teori nativisme dan tujuannya. Di sini saya akan melanjutkan dengan membahas apa itu teori empirisme dan tokoh-tokohnya. Teori empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia.
Empirisme menolak anggapan bahwa manusia telah membawa fitrah pengetahuan dalam dirinya ketika dilahirkan. Aliran empirisme mengatakan bahwa pengalaman adalah proses untuk memperoleh pengetahuan. Empirisme dipandang sebagai hal yang paling produktif dalam dunia pendidikan, karena dalam proses pembelajaran, suatu pendidikan lingkunganlah yang berperan besar untuk membentuk suatu potensi dari peserta didik tersebut. Jadi kesimpulannya, teori empirisme itu adalah semakin banyaknya pengalaman hidup pada manusia, maka semakin dewasalah pemikiran manusia tersebut. Hal ini berbeda dengan manusia semakin bertambahnya umur, semakin dewasa. Karena dengan bertambahnya umur, terkadang tidak membuat manusia tersebut menjadi dewasa secara pikiran, melainkan hanya dewasa dengan umurnya saja. Karena dari proses dan pengalaman hidup inilah yang membuat manusia tersebut dapat berpikir secara dewasa. Entah dari kesalahan yang pernah dia buat di waktu dulu, sehingga hal itu bisa buat pelajaran buat dia ke depannya. Nah, dalam dunia pendidikan tentu saja hal ini sangat penting, karena itu tadi, lingkungan, pengalaman, proses hidup akan mempengaruhi manusia itu pada nantinya. Terlebih dalam dunia pendidikan, otomatis secara tidak langsung manusia tersebut akan mengimplementasikan hal-hal yang ia peroleh dalam hidupnya ke dalam proses pendidikan ia pada nantinya. Nah, hal ini tentunya bertentangan dengan kepercayaan teori nativisme tersebut. Karena teori empirisme ini adalah pelajaran masa lalu, yang dimana tak mengakui adanya pembawaan atau potensi yang dimiliki yang sudah dibawa lahir, tentunya dengan secara individu. Contoh teori empirisme dalam kehidupan sehari-hari adalah ada di sebuah tempat bidang agama. Sebelumnya dalam hal seorang individu tak tahu apa itu tentang agama. Apa itu agama dia belum mengetahuinya. Setelah beberapa waktu ia belajar dan mendalami apa yang telah diberikan oleh pendidik agamanya tersebut, individu itu menyerap apa yang diajarkan oleh pendidik agamanya. Sehingga dia mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga seorang individu yang dulunya belum mengerti tentang agama apapun, akhirnya bisa mengerti agama sebab belajar dari orang lain. Tokoh-tokoh teori empirisme. Di sini yang pertama ada John Locke. John Locke lahir di kota Warrington, kota Somerset di Inggris. Lahir pada tahun 1632 dan meninggal pada tahun 1704. Yang kedua adalah David Hume. David Hume lahir di Edinburgh, Skotlandia pada tahun 1711. Ia menempuh pendidikan di kota kelahirannya. Yang ketiga adalah Francis Bacon. Francis Bacon lahir pada tahun 1661 dan meninggal pada tahun 1626. Lahir di London. Ia lahir pada keluarga bangsawan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bagus Hidayat. Kenalkan, nama saya Bagus Hidayat. Saya akan menjelaskan PowerPoint slide ke-11 dan 12. Beberapa jenis ajaran empirisme. Yang pertama, empirisme kritis, sebuah aliran filsafat subjektif idealistik. Inti aliran ini adalah membersihkan pengertian pengalaman dari konsep substansi, keniscayaan, kasualitas, dan sebagai pengertian a priori. Yang kedua, empirisme logis. Analisis logis modern diterapkan pada pemecahan-pemecahan filosofis dan ilmiah. Yang ketiga, empirisme radikal. Suatu aliran yang berpendirian bahwa semua pengetahuan dapat dilacak sampai pada pengalaman indrawi. Pokok-pokok ajaran empiris ada 5. Yang pertama, pandangan bahwa semua ide atau gagasan merupakan abstraksi yang dibentuk dengan menggabungkan apa yang dialami. Kedua, pengalaman indrawi adalah salah satu sumber pengetahuan dan bukan akal atau rasio. Semua yang kita ketahui pada akhirnya berkandung pada data indrawi. Semua pengetahuan turun secara langsung atau disimpulkan secara tidak langsung dari data indrawi, kecuali beberapa kebenaran divisional logika dan matematika. Keempat, akal budi tidak dapat memberikan kita pengetahuan tentang realitas tanpa acuan pada pengalaman indrawi dan penggunaan panca indera kita. Akal budi mendapat tugas untuk mengolah bahan yang diperoleh dari pengalaman. 5. Empirisme. Sebagai filsafat pengalaman, mengakui bahwa pengalaman sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Terima kasih Bagus atas penjelasannya. Sebelumnya, perkenalkan saya Syifa Aslia Putri, nomor presensi 36, NIM 21016000803. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teori naturalisme. Naturalisme merupakan teori yang menerima natur atau alam sebagai keseluruhan kualitas. Setiap manusia yang terlahir ke bumi ini pada dasarnya memiliki kecenderungan atau pembawaan yang baik, dan tak ada seorang pun terlahir dengan pembawaan yang buruk. Natura adalah dunia yang ditempatkan kepada kita oleh sains alam.
Istilah naturalisme adalah kebalikan dari istilah supernaturalisme, yang mengandung pandangan dualistik terhadap alam dengan adanya kekuatan yang ada di atas atau di luar alam. Tujuan teori naturalisme. Terdapat 5 tujuan pendidikan paham naturalisme yang sangat terkenal yang diperkenalkan Herbert Spencer melalui esai-esainya yang terkenal berjudul Ilmu Pengetahuan Apa yang Paling Berharga. Yang pertama, pemeliharaan diri. Yang kedua, mengamankan kebutuhan hidup. Yang ketiga, meningkatkan anak didik. Yang keempat, memelihara hubungan. Yang kelima, atau yang terakhir, sosial dan politik menikmati waktu luang. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada yang bertugas, silakan. Penjelasan slide ke-16. Prinsip-prinsip teori naturalisme. Pendidikan harus menyesuaikan diri dengan alam. Proses pendidikan harus menyenangkan bagi anak didik. Pendidik harus berdasarkan spontanitas dan aktivitas anak. Dan memperbanyak ilmu pengetahuan merupakan bagian penting dari pendidikan. Pendidikan dimaksudkan untuk membantu perkembangan fisik sekaligus otak. Praktik mengajar adalah seni menunda. Metode instruksi dalam mendidik menggunakan cara induktif. Hukuman dijatuhkan sebagai konsekuensi alam akibat melakukan kesalahan. Kalaupun dilakukan hukuman, hal yang harus dilakukan secara sistematik. Implikasi teori naturalisme dalam pendidikan. Adapun naturalisme dalam filsafat pendidikan mengajarkan bahwa guru paling ilmiah dari seorang anak adalah kedua orang tuanya. Oleh karena itu, pendidikan bagi penganut paham naturalis perlu dimulai jauh hari sebelum proses pendidikan dilaksanakan. Sekolah merupakan dasar utama dalam keberadaan aliran filsafat naturalisme. Karena belajar merupakan sesuatu yang natural, paham naturalisme memandang guru tidak mengajar subjek, melainkan mengajar murid. Baik, terima kasih moderator dan teman-teman sebelumnya yang telah menjelaskan mengenai teori-teori pendidikan. Kali ini saya, Kurnia Sari Rahayu, akan menjelaskan mengenai teori konvergensi. Teori konvergensi sendiri lahir akibat adanya perbedaan antara teori nativisme dengan teori empirisme. Dalam pandangan teori konvergensi, sejak manusia itu lahir, maka manusia telah memiliki potensi diri yang dapat dikembangkan secara maksimal apabila lingkungan tempat mereka tinggal mampu menyediakan pengalaman belajar. Dan menurut teori konvergensi sendiri, pribadi manusia itu terbentuk melalui 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Selanjutnya, implikasi teori konvergensi dalam pendidikan ada 5. Yang pertama, pendekatan demokrasi akan dijadikan pendekatan utama dalam pengelolaan pendidikan. Yang kedua, terkait dengan pendekatan demokrasi tersebut, akan terdapat kebijakan-kebijakan pendidikan yang mengikat secara nasional, namun dalam kebijakan mengikat tersebut tidak terdapat ruang yang dalam kebijakan tersebut terdapat ruang yang memadai bagi daerah untuk berinisiatif dan berkreasi dalam menyelenggarakan pendidikannya. Yang ketiga, akan terjadi perpaduan antara pendidik dengan peserta didik secara sinergis. Yang keempat, dalam konteks pendidikan sekolah, bakat serta minat guru dan siswa akan dijadikan acuan awal dalam penataan pendidikan. Yang terakhir, yang kelima, penataan komponen lainnya, konkretnya kurikulum, strategi, dan evaluasi akan mengacu pada bakat serta minat guru dan siswanya. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya mewakili kelompok 2, mewakili seluruh anggota kelompok 2 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.